Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat fillah yang dirahmati Allah. Selamat datang di An-Nasihah Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan kasih sayangnya. Amin. Mari kita mulai dengan mengucapkan bismillah dan berharap ridho Allah dalam setiap langkah kita. Amin. An-Nasihah Channel. Sejarah ringkas Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, Mi'ah Bogor. Dari berdiri hingga didholimi. Oleh Haris Jawas. Prolog. Awal dari sebuah permulaan. Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, Mi'ah mulai dibangun oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah pada tahun 2001 di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Bangunan awalnya sederhana, 2 lantai, berkapasitas sekitar 500 jamaah, dan difungsikan tak hanya untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat, tetapi juga kegiatan pendidikan dan kajian Islam. Berjalan selama kurang lebih 15 tahun dari 2001 sampai 2016, seiring berjalannya waktu tersebut, jamaah masjid bertambah banyak. Pada tahun 2007, lahan Mi'ah diperluas dan bangunan masjid pun direnovasi hingga dapat menampung jamaah lebih banyak. Renovasi demi renovasi sudah dilakukan untuk kebutuhan kenyamanan beribadah dan kegiatan sosial lainnya. Hingga pada tahun 2016 ingin dilakukan renovasi besar yang bertujuan agar Masjid Mi'ah memiliki lahan parkir basement agar dapat menampung kendaraan jamaah dengan lebih memadai. Part 1. Permulaan renovasi besar. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek kemanfaatan, pada tahun 2016, pengurus DKM merencanakan perluasan masjid dengan parkiran basement dan mengajukan permohonan IMB kepada Wali Kota Bogor. Setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, Wali Kota menerbitkan surat keputusan izin mendirikan bangunan IMB Masjid Imam Ahmad bin Hanbal Bogor pada 29 September 2016. Oh, jadi udah sempat keluar IMB-nya ya? Tahun 2016 pada saat mau memperbesar masjidnya. Oke. Part 2. Friksi benang merah. Selama berdirinya Masjid Mi'ah, tidak pernah terjadi permasalahan atau konflik sosial. Namun, dakwah tauhid dan sunnah secara umum yang semakin berkembang di Indonesia, dan secara khusus, dakwahnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, sering dijadikan sorotan dan difitnah. Banyak tuduhan dan anggapan bahwa kegiatan pengajian di Masjid Mi'ah adalah ajaran kesesatan, dengan tuduhan Wahabi, radikal, dan semacamnya. Ya, ini lagi tuduhannya ya. Wahabi lagi tuduhannya. Sehingga muncullah ajakan untuk menolak perenovasian atau pembangunan kembali Masjid Mi'ah. Dalam agama Islam, sebuah perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah dan wajar. Wajar jika berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak wajar jika perbedaan tersebut berdasarkan hawa, nafsu, dan kebencian. Betul. Part 3. Eskalasi penentangan. Tuduhan dan fitnah yang merebak tentang Masjid Mi'ah dan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah berkembang menjadi penolakan sekelompok warga hingga aksi massa pada bulan Agustus 2017. Dengan dalih berbagai macam tuduhan tanpa bukti, massa mendatangi Wali Kota Bogor dan menuntut pencabutan IMB Masjid. Jadi massa demo ke Wali Kota Bogor untuk mencabut IMB-nya karena sempat dikeluarkan IMB-nya ya. Waduh, keji banget ya. Massa mendatangi Wali Kota Bogor dan menuntut pencabutan IMB Masjid. Demonstrasi tersebut berujung hingga pada akhirnya Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengeluarkan surat keputusan pembekuan IMB pada September 2017. Dibekukan ya. Ya, berarti Wali Kota Bogornya malah menuruti pihak pendemo gitu ya. Kemudian disusul dengan surat keputusan pencabutan IMB Masjid pada bulan Maret 2018. Part 4. Kemenangan yang tertunda. Terhadap kedua surat keputusan tersebut, pembekuan dan pencabutan IMB Masjid Mi'ah, maka Yayasan mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Bandung yang berproses selama dari tahun 2018 sampai 2021. Hingga 7 putusan pengadilan keluar dari mulai PTUN, PTTUN, Pengadilan Tinggi, hingga MA, Mahkamah Agung, yang hasilnya dimenangkan yayasan, bahkan PTUN mengeluarkan penetapan eksekusi untuk surat keputusan pembekuan dan pencabutan IMB. Ini kan udah menang di pengadilan. Kita ulang lagi ya. Ini putusan pengadilan loh. Tar. Pembekuan dan pencabutan IMB Masjid Mi'ah, maka yayasan mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Bandung yang berproses selama dari tahun 2018 sampai 2021. Hingga 7 putusan pengadilan keluar dari
mulai PT-UN, PT-TUN, Pengadilan Tinggi, hingga MA, Mahkamah Agung, yang hasilnya dimenangkan yayasan, bahkan PT-UN mengeluarkan penetapan eksekusi untuk surat keputusan pembekuan dan pencabutan IMB. Oh, jadi secara administrasi perizinan nggak ada masalah sebenarnya ya. Tetapi lagi-lagi kan ya masalahnya tuduhan Wahabi itu yang membuat masyarakat panas gitu ya. Kalau masalah perizinan ya kita bisa lihat bahkan pengadilan sudah mengeluarkan putusannya ya. Masing-masing pada 12 Agustus 2020 dan 22 April 2021. Maka menurut hukum, Wali Kota Bogor selaku termohon wajib melaksanakan amar putusan tersebut. Iya, harus karena itu putusan pengadilan. Tetapi, hingga saat ini, Wali Kota Bogor belum juga melaksanakannya. Bahkan, Wali Kota Bogor mengeluarkan SK penetapan konflik sosial terhadap Masjid Mia yang pertama pada tanggal 27 Juli 2022 dan ya, ada aja caranya untuk menghalang pembangunan masjid ini ya. Secara administrasi perizinannya nggak ada masalah, sudah ada putusan pengadilan. Setelah itu malah menggunakan SK konflik. Ya Allah. Dan yang kedua baru-baru ini pada tanggal 13 Juni 2025. Part 5, perjuangan yang tak akan bertepi. Hingga saat ini setelah 9 tahun proses renovasi masjidnya sejak 2016 sampai 2025 belum menemukan titik akhir. Waduh. Pemerintah Kota Bogor masih menyegel dan melarang kegiatan pembangunan masjid. Loh, pemerintah Kota Bogornya sudah ganti ya kayaknya ya. Tapi tetap aja ya. Pilok. Dari berdiri hingga dizolimi. Pada akhirnya, Masjid Imam Ahmad bin Hanbal adalah perjuangan menegakkan agama Allah yang dihalangi oleh oknum-oknum zalim. Meski tertahan pembangunannya, dibekukan dan dicabut izinnya, bahkan disegel tanahnya, namun Allah tidak akan pernah lalai dan tidur dari kezaliman orang-orang yang menghalangi pembangunan rumahnya, menghalangi orang untuk mengangkat syiar azannya, dan menghalangi orang untuk ruku dan sujud di buminya. Adakah yang lebih zalim dari orang yang mencegah manusia untuk menyebut nama-nama Allah di masjid-masjidnya, bahkan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 114. Bogor, 22 Juni 2025. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita doakan bersama agar Masjid Imam Ahmad bin Hanbal kembali bisa dibangun dan dijauhkan dari oknum-oknum jahat yang menolak rumah Allah didirikan. Mereka akan ditanya kelak, bagaimana gereja, kuil, dan tempat penyembahan lainnya, diskotik dan tempat-tempat maksiat bisa berdiri bebas. Namun mereka menolak rumah Allah didirikan, tempat orang-orang yang mendakwahkan tauhid dan ilmu Islam, sesuai dengan dalil yang jelas dan ilmiah. Na'udzubillah. Silahkan like dan komentar yang baik, subscribe dan share video ini agar mereka mendengar. Mari kita subscribe ya channelnya An-Nasihah gitu ya. Ini aneh banget teman-teman ya, masjid yang sudah berjalan aman, damai, nggak ada masalah apa-apa, ketika mau diperbesar malah jadi masalah. IMB-nya dicabut, pihak masjid mengajukan banding di pengadilan dan menang. Harusnya IMB-nya diaktifkan kembali dan proses pembangunan ya diperbolehkan sesuai izin itu. Diketahui 22 Maret lalu PT-UN Bandung mengabulkan gugatan pihak Masjid Imam Hanbal terkait izin mendirikan bangunan IMB. Majelis Hakim juga memerintahkan pihak Pemkot Bogor untuk mencabut kebijakan pembekuan IMB. Tetapi pada akhirnya tetap tidak diperbolehkan karena kemudian keluar SK konflik sosial. Jadi dianggap daerah tersebut merupakan daerah konflik sosial. Ya jelaslah ada konflik karena memang ada yang bikin konflik, Pak. Misal unjuk rasa ratusan orang menolak keberadaan sebuah masjid di Kota Bogor, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Ya, kericuhan dipicu seorang pengendara sepeda motor yang melintas di lokasi aksi menghidupkan knalpotnya secara berlebihan. Seharusnya yang ditangani ya bukan masjidnya yang dilarang, tapi orang yang bikin konflik itu yang ditangani. Sebelum ada renovasi kan berjalan biasa-biasa saja. Setelah ada renovasi besar-besaran, mereka kebakaran jenglot, terjadi konflik. Itu kan tandanya ada yang bikin konfliknya. Dia kepanasan ketika masjid itu semakin lama semakin besar, semakin banyak jamaahnya. Dibikinlah konflik dengan tuduhan-tuduhan Wahabi, Khawarij, aliran sesat. Jadi seharusnya provokator yang membuat konflik tersebut yang ditangani, bukan malah masjidnya yang dilarang untuk dibangun. Ya kita doakan aja semoga secepatnya masjid ini bisa kembali dibangun, kembali beraktivitas ibadah di sana, dan semoga pihak-pihak yang masih keras hatinya diluluhkan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.